Pihak Kementerian Kesehatan mengungkapkan sekitar 107 juta penduduk Indonesia akan menjadi kelompok prioritas dalam penyuntikan vaksin COVID-19. Dari jumlah itu, sekitar 32 juta orang akan mendapatkan vaksin secara gratis. Sementara sisanya, 75 juta penduduk harus membayar untuk mendapatkannya. Ya, berapa sebenarnya harga vaksin ini pemirsa untuk penduduk yang harus membayar sendiri merogoh dari kocek sendiri dan bagaimana dengan penduduk yang tidak punya cukup uang pemirsa? Apakah vaksinasi mandiri ini bersifat wajib? Saat ini telah bergabung bersama kami ada Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular yaitu ada Dr. Siti Nadia Termizi. Kemudian tampaknya pun bergabung ya. Kemudian juga ada pakar kesehatan yang merupakan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Dr. Ari Fahrial Syam, dan juga ada juru bicara PT Bio Farma, Bapak Bambang Herianto. Sambil menunggu Ibu Nadia, kita akan berbincang terlebih dahulu dengan pihak dari Bio Farma. Sejauh ini seperti apa persiapannya sendiri yang sudah dilakukan oleh Bio Farma, Bapak? Ya, terima kasih Mbak. Selamat sore buat pemirsa TV One. Jadi sejak kedatangan vaksin ini yang 1,2 juta kita tidak langsung ya melakukan penyuntikan, tapi tetap menunggu penerbitan penggunaan darurat dari Badan POM. Nah, sementara itu kita menunggu, kita juga melakukan persiapan kan, tentunya ada terkait penyiapan rantai dinginnya, kemudian tadi juga disampaikan pelaksana vaksinasinya, kemudian infrastruktur sistem satu data, baik untuk nanti program pemerintah maupun untuk program mandiri, juga penyiapan pendistribusian vaksin dan logistik pendukungnya di layanan vaksinasi maupun persiapan limbah, ya kalau terjadi limbah di sana. Demikian. Pak Bambang, kalau untuk skemanya masih menunggu dari pelaksanaan vaksinasi dari pusat. Ini juga masih proses hingga saat ini. Tapi kalau untuk sekarang, apakah Bio Farma sudah memiliki gambaran harga yang layak ke masyarakat? Apakah itu tetap harus menunggu semuanya dari pusat? Tentu kan ini posisinya kan? Ya, jadi sampai saat ini pemerintah masih belum menetapkan harga dari vaksin COVID-19 yang akan digunakan di Indonesia, Mas. Jadi informasi yang beredar saat ini nih banyak sekali ya, dari Pfizer, dari Moderna ada harga. Nah, ini tetap tidak bisa dijadikan rujukan dan kami justru menghimbau nih masyarakat untuk menunggu pengumuman resmi dari pemerintah. Nah, tentu kami juga sangat memperhatikan keterjangkauan dari masyarakat. Jadi kami juga menyiapkan vaksin ini yang bisa terjangkau, artinya affordable ya untuk masyarakat. Baik itu untuk program pemerintah maupun nanti di program mandiri. Terjangkau itu angka berapa, Mas? Bisa berikan masyarakat gambaran, meskipun ini bukan harga jadi nanti vaksin ya, tapi range terjangkau itu berapa, Mas? Dari angka berapa sampai berapa yang dianggap belum make bisa, sense di Mas, masyarakat? jadi kita sampaikan ya, nanti kita menunggu saja lah, nunggu dari pemerintah ya. Karena pemerintah pasti akan memperhatikan masyarakat, kepentingan masyarakat. Oke, baik. Nah, sekarang kita ingin ke Dr. Ari. Dr. Ari, ini kan ada sekitar 75 juta orang yang harus bayar vaksin dari uangnya sendiri. Nah, kalau menurut pendapat Anda ini bagaimana? Ternyata banyak mayoritas yang justru harus bayar sendiri meskipun vaksin nanti akan masuk ke Indonesia ataupun sudah akan dilakukan penyuntikannya di Indonesia. Ya, jadi kita sampaikan bahwa COVID-19 ini adalah suatu pandemi ya yang mengenai kesehatan masyarakat secara keseluruhan. Ketika kita bicara upaya-upaya untuk bagaimana mencegah agar masyarakat terhindar dari penyakit ini, memang vaksin adalah salah satu upaya hal tersebut. Dan keberhasilan dalam program vaksinasi adalah kita mencapai herd immunity. Jadi kita bilang 70-80% itu tercover dengan vaksinasi. Disitulah kita berhasil. Nah, ketika kita bicara tadi masalah ada yang mandiri, ada yang tidak mandiri, sebenarnya sejatinya kalau kita bersepakat bahwa COVID-19 ini adalah masalah kesehatan masyarakat, maka vaksin itu adalah kita bilang public good. Jadi sebenarnya ya itu free for all, itu gratis. Terlepas nanti masyarakat oke lah menunggu terlalu lama, dia beli sendiri silakan. Tapi itu bukan keluar dari pemerintah. Ya kan saya rasa Bio Farma itu kan BUMN milik pemerintah begitu. Jadi terus terang saya pada posisi seperti itu menyampaikan bahwa ini public good. Seperti juga imunisasi ketika bayi baru lahir, itu kan haknya warga negara untuk mendapatkan gratis. Terlepas misalnya, oh saya mau ke dokter anak aja bayar, silakan. Tapi jangan dari awal sudah disetting
bahwa ini ada yang mandiri, ini ada yang gratis. Itu yang menurut saya komunikasi itu yang nampaknya agak susah diterima oleh masyarakat secara umum begitu loh. Jadi ini hal-hal seperti ini memang harus hati-hati dalam mengomunikasikannya. Oke. Dokter Ari, karena sekali lagi bahwa ini kita bicara soal public good gitu. baik, Dokter Ari melihat kemampuan pemerintah bisa menyediakan seluruh vaksinasi di segala tahapan, baik itu rumah sakit, klinik, puskesmas, semua gratis untuk masyarakat. Ya, itu kan bisa dilakukan. artinya begini, masalah pemerintah sanggup atau tidak sanggup kan dikembalikan lagi kepada pemerintah begitu. Tapi sekali lagi kita bicara soal vaksinasi COVID-19 itu konsepnya adalah untuk kesehatan masyarakat. Karena ketika ada masyarakat yang tidak tercover, permasalahan itu tidak pernah selesai. Karena ini kan penyakit menular dari satu orang kepada orang yang lain gitu loh. Jadi ini yang harus kita waspadai. Artinya tadi ini kan seperti itu kan kembali mudah kok sebenarnya. Saya bilang tadi ketika dia tidak mau mengantri, misalnya dia tidak mau misalnya mendapat giliran untuk vaksin, dia mau cari sendiri. Nah itu saya bilang silakan, itu ada dokter misalnya swasta yang menyediakan vaksin untuk mandiri tersebut kan juga seperti misalnya pemeriksaan swab kalau itu bagian dari tracing itu gratis. Tapi masyarakat kemarin cemas misalnya satu dia mau mandiri ya silakan. Tapi bukan di awal kita udah bilang bahwa ini ada yang mandiri, ini ada yang gratis gitu loh. Itu yang itu hal yang harus, dan itu bukan keluarnya dari pemerintah. Dilepaskan aja kepada swasta misalnya. Tapi sekali lagi betul bahwa vaksin yang nanti akan beredar itu harus sudah lolos dari Badan POM. Ya, kemudian sudah kita pastikan efikasinya. Ini kan macam-macam sekarang ini terus terang saja. Worry masyarakat terhadap infeksi ini memang kekhawatirannya sudah luar biasa begitu ya, dan juga isu mengenai vaksin ini kan juga sudah macam-macam. Tapi percaya juga masyarakat bahwa ketika memang ini sudah dilakukan penilaian oleh Badan POM dan pemerintah sudah menyampaikan bahwa vaksin ini aman, nah itu tentu kita harus tadi seluruh masyarakat bahu-membahu agar bisa mendapatkan vaksin tersebut. Memang kita paham. Untuk mengadakan tadi yang 100 juta dosis itu kan juga tidak bisa sekonyong-konyong ya kan, seperti ambil contoh aja ini baru dapat 1,2 juta, sebentar lagi 1,8 baru dapat 3 juta misalnya seperti itu. Walaupun kita juga belum tahu apakah efikasi dari vaksin ini begitu ya. Tapi kita memang punya informasi dari teman-teman di Unpad sampai sejauh ini ya secara imunogenitas itu cukup baik ya, walaupun efikasi masih kita tunggu, dan efek samping yang artinya cukup signifikan tidak ditemukan begitu. Oke, baik Dokter Ari, kita dapat poinnya. Ini juga satu yang cukup menarik adalah menurut Dokter Ari tadi bahwa vaksin itu jangan sampai dipilah-pilah, jangan sampai dipisah-pisah. Ada yang untuk kaum mandiri, bayar sendiri, pakai duit sendiri, ada yang dibayari oleh negara. Karena seharusnya negara di sini hadir bertanggung jawab untuk memfasilitasi masyarakat semuanya untuk mendapatkan vaksin begitu. Nanti kita akan dengar suara dari Ibu Nadia dari Kemenkes saat ini sudah bergabung bersama kami, tapi nanti pemirsa usaha jeda berikut kami kembali sesaat lagi.